Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Arus siap menemani Anda di acara Rumpi. Baik, hari ini sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi seperti biasanya kita akan ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang kita highlight hari ini dari berita-berita di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah hal yang kombinasi, ada dari dunia nyata dan juga dari dunia maya. Dari dunia nyata ini masih seputar progres gugatan perceraian Baim Wong terhadap Paula. Ini lama, bukan lama sih ya, banyak hal sekali, ada banyak sekali saksi, ada banyak sekali bukti yang diajukan dari pihak Baim. Dan ini kapan sih cerainya? Kemarin ya? Kemarin atau hari ini? Iya, oke lah. Kemarin ya? Atau tadi? Si Baim Wong klaim Paula berduaan dengan pria sampai subuh gitu. Ini ya dinyatakan oleh kuasa hukumnya. Ada statement dari kuasa hukumnya? Yuk kita lihat yang berikut. Sekali lagi. Tidak mungkin di ruang publik sampai jam 4 subuh. Itu adalah sebuah pernyataan yang... kan ada restoran yang 24 jam ya? Ada nggak sih? Ada, kan. Minimarket juga ada, minimarket. Convenience store juga ada ya. Jadi ya itu aja sih. Kalau aku nggak tahu kan aku nggak kenal sama saksinya. Jadi itu salah satu yang kemarin apa tadi sih belum dijawab loh. Tadi sidangnya kapan sih? Kemarin. Habis itu hari ini Paula juga biasa kan. Kita selalu mencocokologi apakah postingan Paula itu adalah jawaban dari berita yang beredar ya. Karena Paula kemudian ada story-nya ya, dia bersama anak-anak membagikan bagaimana kedekatannya dengan anak-anaknya. Karena memang sidang perceraian Baim dan Paula, salah satu yang menjadi gugatan adalah mengenai hak asuh anak gitu ya. Kayaknya keduanya memang sudah sepakat cerai, karena itulah mungkin dari pihak Baim mengajukan banyak sekali bukti-bukti. Nah kemudian juga dari story-nya Paula adalah tentang menjaga lisan ya. Dia merepost ya, story-nya bunyinya adalah lidah itu sangat kecil dan ringan tapi bisa mengangkatmu ke derajat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu di derajat paling rendah gitu ya. Maka hati-hatilah dalam berbicara, bahkan ada istilah yang menyebut mulutmu harimaumu. Yang berikutnya juga adalah story, ini yang menarik sih yang menurut aku highlight yang menarik adalah ketika dia mengomentari sebuah konten dari netizen tentang kisah percintaan dua aktor Korea ya. Siapa namanya? Song Joong Ki dan siapa namanya? Aduh, aku takut salah sebut nanti aku dimarahin sama netizen. Aku nggak nonton soalnya drama Korea. Hye Kyo. Iya, ini kan dulu pernah menikah. Ini adalah pasangan dua aktor dan aktris yang terkenal dan kemudian mereka sempat menikah lalu bercerai begitu kan. Pada saat bercerai itu kayaknya penuh drama juga dan netizen kemudian ada yang bikin konten gitu mencocokologi ketika Song Hye Kyo ini main sebuah drama, kemudian Song Joong Ki-nya kayaknya sengaja hadir dengan berita dia punya pacar baru lah gitu ya. Dan ketika Song Hye Kyo juga main drama lagi gitu, kemudian Song Joong Ki selalu kayak nggak pernah ingin apa sih istilahnya, jadi netizen itu menduga kayaknya Song Joong Ki-nya itu selalu hadir setiap kali ini muncul di berita, nggak mau kalah gitu untuk menjadi pusat pemberitaan. Tapi menurut netizen di kontennya itu bahwa Song Hye Kyo itu karirnya justru makin melesat sesudah dia bercerai dari si Song Joong Ki begitu ya. Nah yang menarik adalah ada netizen yang bilang bahwa Baim Wong itu adalah Song Joong Ki-nya Indonesia. Gitu ya. Coba kita lihat sih. Seperti apa kontennya berikut ini. Kontennya ada nggak sih? Ayo. Dari konten itu kemudian Paula nulis, ada captionnya. Coba dibaca komentarnya Paula. Bukan ini. Postingannya si Paula. Dia bilang pokoknya this shall will pass, apalah itu pokoknya. Nanti juga kebenaran akan muncul seiring berjalannya waktu, ya kan? Oke, langsung kita baca komentar netizen ya. Ada masanya dulu suka banget sama Song Joong Ki, tapi sekarang dia udah nggak suka lagi sama Song Joong Ki. Nah ini komentar netizennya. Kalian tahu Baim Wong? Nah ini versi Koreanya katanya. Suka benar kalau ngomong terwakilkan, bet komennya. Yang berikutnya ada lagi komentar netizennya. Dah gitu. Aku bacain berita pojok ini aja, aku mulai selesai aku lagi lari maraton ya. Kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama aja. Ada Ibu Dewi Reza, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke
kita sudah bersama dengan Dewi Rezer. Ih, ada gosip apa sih tentang Dewi Rezer? Dia pasti datang sini. Aku digosipin apa sih? Aku digosipin apa sih sebenarnya? Gak digosipin, cuman kamu kan pernah ngomong terus jadi artikel gitu ya. Apa perasaan kamu ketika membaca artikel berikut ini? Menikah dengan pria Kanada, Dewi Rezer putuskan untuk tidak hamil lagi karena alasan ini ya. Aku jadi penasaran, alasannya apa sih? Apa alasannya? Iya, iya. Tapi memang iya ya, karena ya toh. Kan aku anaknya udah 3 ya, maksudnya ya 2 anak dari anak asli lagi, maksudnya anak kandung. Anak kamu ya. Brinette Jarvis, yang satu lagi anak sambung aku, anaknya Ethan. Jadi kayaknya udah cukup ya. Iya sih. Umur aku udah 44 tahun. Baru itu Bu, baru 44 tahun muda, ya kan masih muda sekali kan. Tapi aku males kali ya hamil lagi, melahirkan lagi, nggak tidurnya lagi, itu lo nyusuin lagi gitu. Aku pengen kerja, aku pengen jalan-jalan, aku pengen honeymoon terus-terusan sama suamiku gitu. Dan ini memang udah ya, namanya juga kan setiap pasangan punya pengaturan yang beda-beda. Kamu dan suami memang cocok dengan ini. Iya. Sebelum menikah udah diomongin. Sebelum menikah kita masih maju mundur, mau punya anak nggak ya, mau punya anak nggak ya, punya lagi. Terus dia bilang, iya mau sih, cuman gimana ya ntar kita ngurusin anak lagi. Ih, aduh mana, aku nggak mau ngurusin sendiri loh, aku bilang gitu. Benar. Kamu harus bantuin dong gitu. Apa nggak ada deh tidur-tidur, kamu tidur di sana, aku tidur sama baby, no way. Aduh kan besok harus kerja, ya udah ntar kita pikirin ntar aja. Tapi ya udah akhirnya kita putusin kayaknya ya udahlah ya nggak usah. Ya udah ya kan kalian udah punya anak-anak ya udah. Itu dinikmati lah. Dinikmati yang ada, terus kita sibuk sekarang mencari rezeki aja untuk anak-anak, ya kan? Karena kan anak-anak semakin lama semakin gede. Kita harus siapin uang untuk kuliah, ya kan? Keperluan mereka, terus juga ya namanya juga anak zaman sekarang pengen ini, pengen itu, minta sama mami kan? Iya. Terus ya gitulah menikmati hidup. Dan anak-anak kamu itu semuanya udah masuk usia teenagers ya? Teenagers. Coba kita lihat. Ada fotonya Brinette. Ya ini sekarang juga kemarin kita ketemu, aduh makin feminine ya kan? Iya. Aduh udah kayak bestie dong sama ibunya. Bestie banget ya, foto dulu lihat tuh kan, dulu dia rambutnya pendek, tomboy banget. Tomboy banget, I'm a boy cenah. Sekarang waktu diundang ke sini dia gini, aduh aku nggak suka yang sebelumnya kurang gini angle-nya gitu ya kan, pokoknya udah tahu lah. Lebih centil ya sekarang ya, lebih mami lip gloss aku habis mami, lip serum aku habis mami sama moisturizer. Oke. Atau nggak gini, mami nanti weekend ini aku udah appointment sama itu ya nail ya, ada nail appointment ya. Oh oke. Ya lebih centil daripada maminya ya. Jadi pasti pengetahuan dia tentang skincare lebih baik daripada kamu. Betul sekali, lebih update dia. Iya. Kalau aku kan, aduh cepetan, yang penting lembab, yang penting tidak berjerawat, yang penting sehat ya udah gitu kan. Makeup juga ya udah yang ada aja gitu. Nggak ngikutin tren, nggak ngikutin ini. Kalau ini Brinette, aku lagi di luar negeri gitu. Mami, ada ini di sini di Indonesia nggak ada. You have to buy buat aku ya. Oke. Tapi kamu waktu dia masih ya lebih kecilan gitu, masih tomboy gitu, ada kekhawatiran nggak, dulu anakku kok tomboy banget gitu? Enggak, karena dulu aku juga begitu. Dulu tau nggak sih Kak Ros, ada cerita lucu. Jadi dari aku kecil, dari SD lah ya, SD sampai SMP, aku kan depan belakang rata. Apa? Depan belakang rata. Lurus gitu ya? Lurus, rata kayak triplek dibilangnya ya. Mungkin bisa dikasih tahu sama yang menyaksikan. Nah terus aku tuh tetangga aku kan pakai baju basket, terus udah main gitu main sepatu roda, pakai topi. Aku kayak cowok banget. Pakaiannya emang nggak kayak cewek, bener-bener kayak Brinette. Terus udah gitu tetangga aku suka jalan sama aku sosok begini. Terus teman-temannya pikir dia ganteng cowoknya. Padahal aku cewek. Terus lama-lama aku gini, kok iya ya, kok lama-lama kayak cowok ya. Akhirnya ikutanlah Gadis Sampul. Akhirnya di usia 15 tahun itu. 14 malah ya. 14 tahun itu pertama kali punya high heels. Kan Brinette juga di umur-umur yang kemarin kan juga ada Gadis Sampul itu, anaknya yang dulu pernah ikut Gadis Sampul tuh pada ikutan. Anak kamu kenapa nggak diikutin juga? Kemarin pengen ikutan, cuman kan kakak Brinette, ayo harus bikin video apa gitu kan untuk masuk ke Gadis Sampul. Zaman sekarang kalau dulu kan isi formulir kasih foto, nulis menceritakan tentang diri kita. Kalau sekarang bikin video, she doesn't have any time. Jadi dia sibuk banget sekolah. Sekolahnya aja tiap hari ini pulang jam 3 sore. Iya, jadi dia pulang sekolah masih belajar lagi kadang di perpustakaan. Itu kayak kamu atau kayak bapaknya? Aduh, kayak bapaknya kali ya, rajin ya.
Aku kayak nggak pinter-pinter banget waktu dulu. Sebenarnya dia ambil fisika, ambil matematika, ya ampun. Iya, physics and apalah matematika di sekolahnya. Dia tuh pinter gitu, anak pinter. Sementara dulu perasaan mami otak udang deh. Kayak Nah, gitu, mami, aku suka godain. Jagonya masak kan, bikin kue. Aku sukanya foto-foto, masak, main sepatu roda gitu. Baik, ada videonya. Ada videonya juga. Berikut kita lihat. Sekarang Dewi Rezer sudah duduk di pojokan ini karena kita akan memasuki ke Rumpian Durjana. Oh my God. Kita ingin melihat ekspresi Dewi Rezer. Apa kok gelap sih sih muka kita? Kok jadi horor? Aku takut deh, Karos. Aku nggak suka nih horor-horor. Kita ingin melihat reaksi wajah kamu. Jadi ekspresinya tolong di close up aja ke mukanya Dewi Rezer. Nggak usah lihat ke muka aku, nggak apa-apa. Jangan, Ya. nanti bulu matanya copot. Apa reaksi kamu kalau kamu mendengar komentar-komentar atau anggapan orang tentang kamu yang berbunyi Dewi Rezer adalah istri yang nggak ada takut-takutnya sama suami? Kok nggak ada takut sama suami? Maksudnya? Maksudnya nggak, ya Aku tonjok gitu? enggak, maksudnya kan? ya nggak selalu nurut gitu. Oh, aku emang nggak nurut. Aku emang nggak bisa diatur-atur. Sayang, nggak boleh pakai rok pendek. Apa? Nggak bisa. Apa reaksi kamu ketika mendengar, ih Dewi Rezer itu nggak telaten banget ngurusin anak? Tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Aku super telaten. Oke. Ke mukanya Dewi Rezer aja, nggak usah ke muka aku ya. Apa reaksi kamu kalau mendengar kalimat Dewi Rezer cewek matre? Cewek matre ke laut aja. Nggak apa-apa, semua orang kan butuh duit. Oke, apa reaksi kamu ketika mendengar orang ngomong gini? Lihat ke depan. Oh, lihat ke depan. Dewi Rezer kalau ngomong tuh nggak pernah pakai filter, nggak peduli orangnya sakit hati, yang penting dia jujur. Aku nggak begitu sih. Nggak mungkin, aku baik hati. Kak Ros. Kamu baik hati ya? Aku baik hati, Tapi kalau ngomong bukan yang ceplas-ceplas gitu nggak ya? Enggak, aku takut menyakiti hati orang lain. Oh justru itu? Iya. Kamu kan katanya six sense-nya tajam banget nih. Kata siapa? Iya kan? Masih nggak sih? Kadang-kadang aja. Aku hanya ring satu aja yang bisa tahu gitu. Yang aku share lah. Ring satu maksudnya bestie aku. Oh bestie kamu aja bestie yang aku. bisa. Maksudnya enggak, aku share-nya ke bestie aku aja. Kalau enggak kan orang-orang melihat aku aneh. Enggak sih? Masa sih? Oke. Ini kenapa kayak horor ya? Aku jadi takut deh, Karo. Ya karena horor jadi tiba-tiba ada kuntilanak di belakang aku kan ya. Aku nggak mau loh. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Dewi Rezer. Kita berpindah ke pojokan yang lainnya. Ada Ratna Gali mau bahas apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, Profesor Terus sudah ada Ratna Gali. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah apa baik kabar? ya. Ini ibu yang kelihatannya muda, lucu, imut. Ini ternyata anaknya 5. Coba kita lihat dulu seperti apa sih metamorfosa Ratna Gali dari sejak dulu kan udah. Dari umur berapa kamu di sinetron udah? Dari Masih 16 remaja. tahun kayaknya, Kak. 16 tahun ya, dari remaja sekali. Ada foto, ada videonya, kita lihat yang berikut. Maafin saya. Ya, ini sejak beberapa tahun terakhir ya, dari 2019 kalau tidak salah. Iya, kayak aku sinetron terakhir 2019 sih, Kak. Akhirnya kamu memutuskan untuk udahlah nggak ada waktu lagi. Kebetulan Hamidur lagi waktu itu. Yang anak kembar ini ya. Yang anak kembar ya. Terus memang kayaknya udah nggak di situ juga sih hati aku gitu, dan anak juga banyak kan, tanggung jawab aku banyak, jadi kayak lebih fokus sama keluarga aja. Ini kamu juga sempat membagikan postingan gitu cerita tentang pernikahan kamu yang sudah berjalan. Alhamdulillah sudah jalan berapa? 12 tahun lebih 12 sih. tahun lebih. Ya, kamu membagikan kisah bahwa ya namanya pernikahan ya dengan 5 anak yang melahirkannya tuh agak berurutan. Itu juga sebuah tantangan tersendiri dalam pernikahan kamu. Coba, Ibu pinggir dulu Bu, aku mau baca Ibu. One fine day, what a beautiful way to start the year, creating beautiful memory. Surat untuk Bapak suami, terima kasih sudah jadi ayah yang super awesome dan membahagiakan kita semua. Berkaca-kaca nulis captionnya Bapak sendiri. Aduh, aku langsung kayak terbawa lagi pada saat momen itu. Ini baru banget sih recently ya, ini tahun baru kemarin kita rame-rame ke Korea. Jadi memang tiap tahun tuh aku dan suami komitmen pasti kita harus bawa keluarga kita ya. Dan itu tuh kenapa aku nulis kayak gitu, karena aku ngelihat banget bagaimana sosok suami aku pengabdiannya sama kita, terus sama anak-anak, sama orang tua gitu. Jadi aku ngelihat ya dia bener-bener kayak apa ya, family man banget gitu. Ini tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba kamu kayak pengen nulis sesuatu, kayak berkaca-kaca kan kamu tulis Iya, di situ. karena dia tuh sangat hands on banget sama anak-anak gitu. Rata-rata kalau cowok kan
lebih banyak kayak anak-anak diserahin aja gitu ke ibunya. Kalau dia tuh bener-bener hands on sampai saat ini pun antar jemput anak-anak tuh masih terlibat loh. Iya. Aku pagi-pagi malah tidur karena dinas malam kan. Nah jadi yang antar anak-anak sekolah tuh suami nanti jemput kita bareng-bareng itu every day gitu. Padahal kan sebenarnya ada juga sih yang ditugasin untuk antar jemput, tapi dia lebih kayak nggak bisa sih pokoknya anak-anak selagi aku ada di rumah harus aku yang antar jemput. Dan pada saat kamu akhirnya yakin memutuskan dia menjadi suami itu kan ada cerita tersendiri ya. Pada saat kamu melaksanakan ibadah umroh pada saat itu, boleh diceritain lagi nggak sih? Wih gila lama banget itu. Sebenarnya aku sama dia tuh prosesnya kilat banget Kak. Jadi setelah broken heart lah dari hubungan aku yang sebelumnya yang memang lumayan serius juga. Kita udah hampir ke jenjang pernikahan juga, udah pilih gedung dan lain-lain lah. Terus aku ternyata gak jodoh sama dia, putus, ketemulah sama suami aku. Wah, dia pinter nih, pepetnya langsung keluarga aku dulu gitu. Aku inget banget pada saat itu aku lagi syuting sinetron. Aku diajak umroh ya aku nggak bisa karena kan masih terikat. Oh tiba-tiba langsung drop dong sinetronnya gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa ada alasan apa lagi. Ya udah kita berangkat rame-rame termasuk keluarga mama aku juga, om aku apa semua gitu. Nah pada saat itu langsung ditembak sama suami dia? Iya. Dan aku tuh kayak pada saat itu ya namanya juga aku belum berilmu ya Kak. Cuma kayak apa ya jawaban gue, karena aku tuh inget banget pas putus aku bilang kayak pokoknya yang berikutnya harus orang yang kecintaan sama gue nggak mau yang kecintaan sama orang itu. Gitu ya jawaban ya pada saat umroh itu kayak ada jawaban kan, ngeliat tau lah Kak mau cium hajar aswad susahnya kayak apa kan ya. Terus setelah aku berdoa kayak gitu aku lagi tawaf tiba-tiba lah kok depan hajar aswad gitu. Itu apa kamu niatkan nih kalau emang dia jodoh dimudahkan ya kamu untuk bisa dekat dengan hajar aswad. Iya tiba-tiba di depan hajar aswad ya udahlah. Kayak serandom itu sih. Serandom itu sampai akhirnya ya itu membuat kamu mantap menikah sama dia. Jujur aku luluh cara dia mendekati keluarga aku gitu. Kan yang aku cari memang sosok yang bisa melindungi gitu. Karena kita pernikahan kan bukan cuma sama aku aja hubungannya, otomatis sama keluarga aku juga. Dan aku ngeliat gimana hubungan dia sama keluarganya. Lebih ke situ sih Kak, kayak persiapan. Ya aku dari kenal sampai akhirnya kita nikah tuh gak nyampe 2 bulan. Cepet banget. Jadi kalau kamu ya mungkin itu yang membuat kamu nulis kalau flashback ya dengan yang cepat ternyata kamu mendapatkan Masya Allah suami ayah dari anak-anak kamu yang itu. Pernah kebayang nggak sih kamu akan punya suami yang kayak gitu? Enggak sih ya, aku tuh mikirnya karena aku juga lumayan strong minded Kak gitu. Jadi pasti orang untuk dealing sama aku agak susah. Nah tapi suami aku ini super duper fleksibel orangnya gitu. Aku kerja dibolehin, apapun itu dibolehin gitu, sangat suportif. Ya makanya kayak aduh ya begitulah. Makanya aku menulis itu bener-bener dari dalam hati tuh random, kita lagi di Korea dengan suasana dingin banget, minum hot chocolate, aku ngeliat suami aku main sama anak-anak karena aku kan bukan tipikal yang update di sosmed gitu. Jarang banget posting tuh saat itu ya udah spontan aja bikin status langsung post. Momen dalam 12 tahun pernikahan kayak kamu sempat cerita juga struggling karena anak kecil-kecil bererot gitu ya. Apa yang sempat membuat itu tantangan terberat lah sepanjang pernikahan kalian itu apa? Lebih ke ups and downs kehidupan kita sih Kak gitu, karena alhamdulillah kan aku ketemu sama dia tuh bener-bener sangat dimanjakan dari ya material secara moral juga bener-bener di-treat kayak princess iya. Jadi kayak sempet to the point dimana aku malah jenuh sama kehidupan gitu, karena kayak aduh apalagi ya kalau orang-orang tuh kayak fairy tale wedding marriage tuh udah didapetin. Akhirnya aku malah mempertanyakan itu. Terus ya itu juga titik poin sebenarnya aku mulai belajar agama ya. Ya dapat suami kayak seperti suami aku, alhamdulillah banget. Dan ya karena aku jenuh tadi itu, ya akhirnya aku banyak belajar tentang agama. Justru malah dapet ujian dong setelah itu. Apa ujiannya kalau boleh di-share? Dari segi pekerjaan justru, ya maksudnya kan aku nikah sama dia tuh dalam keadaan serba bukannya mau sombong ya kan, maksudnya kalau flashback ke keadaan gitu. Lebih dari cukup gitu ya? Iya lebih dari cukup, bahkan berlebih sampai ya itu aku bilang kayak jenuh. Nah tapi alhamdulillah untuk pada saat aku dikasih ujian sama Allah itu posisinya aku udah ada bekal agama gitu. Jadi kayak alhamdulillah ya kemarin aku dikasih nikmat banget, hidup terlalu nikmat. Pas di tengah-tengah perjalanan mungkin kayak setelah 4-5 tahun pernikahan dikasih ujian yang luar biasa gitu. Akhirnya aku justru di situ bersyukur. Jadi suami aku juga ngelihat aku nggak ini orang ada pada saat gue di atas, tapi pada saat gue kena ujian ini orang juga bertahan gitu sampai akhirnya ya up and down sampai akhirnya kita sekarang settle dan udah lebih dewasa lagi dalam berumah tangga.
Ini ada artikel juga yang kemarin sempat rame, katanya kamu pada saat liburan pun kamu kaget karena banyak netizen yang ngetek ini gitu. Artikelnya, suami Ratna Gali kerja apa? Diduga terlilit utang nyaris 100 miliar. Ini kayak baru deh artikelnya, soalnya aku juga baru tahu kemarin, Kak. 22 Januari 2025 gitu. Iya, dan fotonya adalah kalian saat liburan lagi gitu. Ini tuh aku baru tahu jujur kemarin ya, makanya pas kayak kamu mau nggak datang ke acara Rumpi? Aku pikir tuh GR aja kayak oh mungkin mau bahas event aku yang kemarin kali ya, karena kan tanggal 11-12 tuh aku bikin event di Istora, Kak. Nah jadi pikiran aku tuh oh mungkin mau bahas event itu, makanya pas di perjalanan ke bandara suami aku ngasih lihat kayak waduh Yan kok ada berita kayak gini. Ya memang aku juga nggak tahu banyak tentang terlibat pekerjaan suami ya. Tapi kan pasti sedikit-sedikit spill garis besar pekerjaan dia aku tahu dong gitu. Makanya kayak ya kita sih pas ngeliatnya kayak jatuhnya jadi kayak ketawa aja ya. Kayak emang ya media kadang kalau bikin berita suka fantastis. Wow 100 miliar nggak mau digedein aja sekalian gitu. Jatuhnya sih jadi udah tinggal kayak ketawa-ketawa aja. Cuma suami aku bilang kayak aduh maaf ya nggak ya gara-gara pekerjaan aku ya gimana pun kan kayak jadi nama baik. Orang kan jadinya berpikir macem-macem gitu kayak terlilit utang nyaris 100 miliar. Tapi ya pas tadi pun di briefing room akhirnya aku ketemu sama tim kreatif kamu, Kak. Akhirnya gue baca-baca oh gini beritanya. Oke. Jadi ada perhatiin apa sih ini sebenarnya gitu ya? Iya justru apa sih ini sebenarnya itu kasus lama sebenarnya. Yang aku bilang itu kan makanya kayak up and down suami aku tuh udah nemenin dari awal juga. Dan ini tuh kayak kasus lama sebenarnya kayak sidang aja tuh udah 4 kali loh, Kak. Oh ini jadi ini kasus lama tapi beritanya baru naik sekarang? Karena ini kasus lama terus disidangin lagi baru, makanya aku juga agak bingung secara, ya maksudnya secara hukumnya tuh gimana ya, kan kita udah sebelum sidang yang sekarang ini yang Januari kemarin, itu tuh udah 3 kali sidang sebelumnya, kita menang semua, kita menang, nah tiba-tiba ada lagi sidang yang keempat which is case-nya sama, objeknya sama, pengadilannya pun sama, tapi kok bisa ya berulang-ulang kali terus bahkan yang ini kita kalah. Makanya ya aku pun sama-sama bertanya-tanya ya barusan kok ini kok bisa kayak gini ya gitu, hukumnya tuh gimana ya kalau kayak gitu. Jadi sudah ada 3 kali sidang, 3 kejadian sidang di mana kalian menang, memenangkan perkara untuk kasus yang sama, tiba-tiba ada muncul lagi. Dan ini apa komentar kamu atau perasaan kamu sebagai istri ya, atau suami kamu juga? Ini kan selain berita juga ada komentar-komentar orang yang muncul gitu. Kita bacakan beberapa di antaranya. Kita lihat, resiko sebagai penjamin padahal bukan dia yang ngutang gitu. Ada lagi komentarnya, gak apa-apa masih mending dia berhutang daripada yang korupsi. Ada lagi komentarnya, semoga dimudahkan urusannya untuk membayar hutang. Ada banyak doa yang baik juga. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Ada lagi kan komentar yang kayak ini utang segini tapi kok jalan-jalan terus gitu. Ada pro dan kontra juga gitu ya. Nggak sempat baca juga kamu? Barusan tadi pas di briefing room akhirnya kayak oh gini, oke. Jadi mungkin baru baca sekitar 2% lah dari komentar-komentarnya. Apa yang kamu rasakan sebagai istri ya? Ya itu aku mungkin justru pas kemarin aku ngerasa oh, aku harus suportif ya, walaupun aku tahu duduk perkaranya itu sebenarnya nggak sesimpel itu ya gitu. Tapi ya hopefully aku bisa seperti suami aku yang selalu suportif. Oh, jadi karena kamu melihat suami kamu adalah orang yang sosok yang suportif selalu kepada kamu. Di saat susah pun kamu juga akan menjadi istri yang Insya Allah. Semoga nggak diuji dengan lisan aku sendiri ya. Ya kita doakan yang terbaik. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.